Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Toyota Rush 1,5 TRD Sportivo Matic tahun 2015 yang sudah facelift ya. Nah, sekarang kita lihat ya, ini tampilan sekilas mulai dari bagian tadi, bagian kiri, bagian depan serta bagian kanan. Sekarang kita lanjut, kita lihat saja apa saja yang ada di Toyota Rush ini. Nah, untuk lampunya model facelift dia sudah berubah serta grillnya sudah berubah. Nah, dia kristal reflektor ya. Jadi di bagian sini ini lampu dimnya. Untuk lampu besarnya dia proyektor ya. Terus habis itu lampu kecil serta lampu sen. Di bagian bawah juga ada fog lamp. Fog lamp dia sudah kristal reflektor. Nah, di bagian samping ini ada sensor corner ya, sensor pojok, sensor parkir buat di pojok. Nah, terus habis itu untuk grillnya dia ada list chrome-nya di bagian bawah. Nah, terus di bagian bawah sini juga masih ada kisi-kisi buat menambah pendinginan pada mesin. Nah, terus habis itu untuk kap mesin, nah semprotan air wiper ada di kap mesin ada 2. Terus habis itu wiper depan ada 2. Nah, di bagian sini nih ada ini ya, spion buat melihat ke bagian bawah sini ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut, kita lihat ke bagian fender. Nah, untuk fender, nah ini ada mesinnya VVTi. Nah, di sini ada molding untuk di spakbornya ya, spakbor. Terus habis itu ada body kit serta ada list dan ada stiker TRD Sportivo. Nah, seperti itu. Oke. Nah, sekarang untuk bannya nih, sekarang kita lihat bannya juga kondisi juga masih tebal nih, mungkin ada sekitar 80% lebih. Nah, velgnya dia udah two tone dengan 5 baut. Terus remnya rem cakram pada bagian depan. Nah, terus untuk profil ukuran bannya ini di 235 R16 seperti itu. Oke. Nah, spionnya dia chrome, sudah ada lampu sennya serta dia sudah elektrik dan sudah retract ya. Oke. Nah, di sini ada talang air. Terus habis itu roof rail sudah standar, tapi pemilik sebelumnya nggak dicopot ya roof racknya ya. Jadi kalau buat bawa-bawa barang, kita berpergian keluar kota, tidak mengganggu kapasitas bagian dalam. Ini pilihan ini ya yang cocok ya. Jadi udah include ini. Oke. Nah, sekarang kita mau coba masuk ke dalam. Kita periksa dulu kunci. Nah, ini kuncinya dia terpisah dengan remote. Nah, ini juga remote-nya juga bawaan dari Toyota. Sekarang kita buka saja mobil. Kita coba periksa ke bagian dalam. Nah, ini handle pintu dia chrome. Modelnya model tarik. Di sini ada kunci buat darurat apabila dibuka remote kondisi mati. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke dalam. Nah, dominasi warna bagian dalam itu dia warna hitam ya, warna hitam. Terus untuk door trimnya sendiri di sini ada handle buat buka pintu serta buat lock unlock pintu. Nah, dia warnanya sudah chrome. Nah, di sini ada handle jika kita mau tarik atau dorong pintu ya. Nah, di sini ada tuas power window untuk di keempat pintunya buat lock unlock power window. Di sini juga ada buat pegangan tangan apabila kita mau tarik atau dorong pintu. Nah, di bagian sini ada kisi-kisi speaker, ada cup holder, serta ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, terus kita lanjut. Nah, pada mobil bekas yang perlu kita periksa nih juga di sealer. Jadi masing-masing pintu di bagian pinggir-pinggirnya ada sealer ya. Nah, apabila sealer kondisinya sudah cacat atau rusak, berarti ada indikasi pintu sudah reparasi. Dan apabila sealernya ini tidak ada, berarti ada indikasi pintu sudah gantian. Nah, ini dashboardnya ya, dashboard nanti juga satu persatu akan kita lihat di video ini, jadi jangan di skip. Nah, untuk jok ini jok bagian depan. Nah, jok bagian depan ini dia terpisah ya antara supir dan penumpang. Nah, terus bahannya juga dia bahan fabric bermotif ya, jadi motifnya sporty ya, bagus. Dan warnanya juga warna hitam, warna black. Nah, ada 2 senderan kepala yang bisa diatur level ketinggiannya secara terpisah. Nah, seat belt juga ada 3 titik yang sudah bisa diatur level ketinggiannya. Nah, terus untuk jok supir di sini ada tuas buat mengatur reclining ya. Reclining di sini ada putar-putaran buat menaikkan atau menurunkan jok. Nah, di sini ada tuas buat maju mundurin jok.
Nah terus untuk mobil bekas juga perlu kita periksa nih di kolong dashboard, pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur untuk memastikan mobil aman tidak bekas banjir. Nah pedal, nah ini pedal rem, sini pedal gas. Nah sekarang kita periksa juga di masing-masing kolong jok. Ini agak gelap ya, jadi bisa kita periksa juga, pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur untuk memastikan mobil aman tidak bekas banjir. Nah sekarang kita ke bagian sini. Nah ini ada tuas buat buka kap mesin depan. Nah terus di sini ada tuas buat buka pengisian tangki bensin. Nah di bagian sini ada tempat penyimpanan tertutup buat naruh koin. Nah terus di sini ada buat menonaktifkan sensor parkir, sensor corner ya. Nah terus habis itu di sini tombol electric mirror. Nah ini sudah retract ya, tombol retractnya. Di sini buat defogger belakang. Terus di sini kisi-kisi AC. Nah di sini ada colokan kunci. Sekarang kita coba masukin masukin kuncinya, sekaligus kita coba nyalakan mobil ya. Oke. Nah ini cluster speedometernya. Sekarang kita posisi on. Sekarang kita coba starter mobil. Nah pada saat kita starter mobil, pastikan nyalanya itu jreng. Di 75.000. Nah ini buat pengaturan trip ya, ini trip A, trip B. Nah di sini ada indikator buat kecepatan, posisi kecepatan nih. Sekarang yang nyala nih di P, berarti dia posisi parkir ya untuk giginya. Nah terus di sini ada indikator suhu mesin. Nah di sini apabila pintu kebuka dia nyala. Nah kita ke bagian agak ke depan lagi. Nah di sini ada tuas buat lampu besar, lampu kecil, fog lamp, lampu sen, serta lampu dim. Nah di bagian sini ada tuas buat wiper depan belakang serta air wiper depan belakang. Nah terus kita ke bagian setir. Nah setir sudah di retrim dengan bahan kulit. Jahitannya juga masih oke, kulit jeruknya juga masih oke. Nah terus habis itu di bagian sini ada lambang Toyota. Nah ini kotor aja nih. Nah kondisi juga masih bagus, sudah dilengkapi dengan airbag. Nah di sini ada pengaturan audionya ya, untuk audio. Nah kita ke sini, kita ke bagian tengah. Nah di sini ada warna wipernya kayak ini. Ini ada aksen warna silver. Nah terus untuk audionya dia sudah LCD TV dan sudah kamera mundur. Nah di sini ada buat ya, colokan USB ya, USB, iPod, aux dan SD card juga bisa. Nah kita ke bawah lagi. Di sini ada kisi-kisi AC. Nah ini ada ini nih, ada pewanginya keselip, nanti kita ambil nih. Nah terus di bagian tengah sini ada tombol lampu hazard. Nah terus ke bagian bawah sini ada tempat buat naro ini ya, kartu ya, bisa e-tol, bisa mungkin kartu member kalau di kantor atau di rumah. Kalau ada security-nya juga biasanya ada juga kartu seperti ini. Nah terus di bagian bawah lagi di sini ada pengaturan buat AC. Nah AC ini ada buat pengaturan kecepatan angin AC sampai 4 level, serta di sini ada buat pengaturan suhu AC. Nah di sini ada power outlet 12 volt. Nah bagian sini ada asbak, serta di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Nah ini tuas maticnya, di sini ada shift locknya, modelnya model tekan. Terus habis itu kita ke bagian sini ada handle rem tangan, serta di sini ada tempat buat nyelipin barang yang tipis-tipis nih, handphone bisa ditaruh di sini nih, enak. Nah terus habis itu di sini kunci seat belt. Nah kunci seat belt juga perlu kita perhatiin nih di bagian dalam nih. Apabila ada karat atau sisa lumpur berarti ada indikasi mobil terkena banjir. Nah terus habis itu di bagian tengah ada konsol box di bagian tengah nih. Oke, sekarang kita lanjut. Nah di bagian sini airbag. Terus habis itu di sini ada aksen warna silver, kisi-kisi AC. Terus di sini ada laci penyimpanan tertutup, sama di sini ada tempat penyimpanan juga nih. Oke, sekarang kita lanjut. Nah di bagian sini ada kisi-kisi speaker, ada cup holder 1, serta ada tempat penyimpanan terbuka. Nah ini handle jika kita mau tarik atau dorong pintu nih. Nah terus di sini ada tuas power window, ada handle buat buka pintu, sama di sini ada handle buat lock unlock pintu. Nah kita ke bagian atas. Nah di sini ada handle tangan, ada sun visor, sudah dilengkapi dengan cermin, ada tutup dan ada lampunya juga. Terus habis itu di bagian tengah ada ini
apa namanya nih, spion tengah, sudah ada pengaturan kesilauannya secara manual. Di sini ada tempat buat naruh kacamata, sama di sini ada lampu baca. Terus habis itu di sini ada sun visor. Nah, sun visor di sini ada tempat buat nyelip-nyelipin dokumen-dokumen atau kertas kecil. Sun visor supir belum ada cerminnya. Oke, bagian depan secara keseluruhan sudah kita lihat. Nah, ini kita buka saja nih jendelanya. Kita buka jendelanya. Sekarang kita lanjut ke bagian tengah sama belakang. Nah, bagian tengah nih untuk handle pintunya juga model tarik ya. Dia chrome, ininya juga chrome. Sekarang kita coba masuk ke bagian dalam. Nah, door trim juga senada dengan bagian depan. Nah, di sini bahannya fabric sama dengan bagian tengah jok ya. Nah, di sini ada handle buat buka pintu serta buat lock unlock pintu, dia chrome. Terus habis itu ini sini juga ada handle tangan buat apabila kita mau tarik atau dorong pintu. Nah, di bagian sini ada tombol power window, kisi-kisi AC, cup holder serta tempat penyimpanan terbuka. Nah, sudah dilengkapi dengan child lock, pengoperasiannya dengan jari. Terus kita periksa juga sealer pada bagian pinggir-pinggir pintu ya. Oke. Nah, ini tampilan jok baris kedua. Nah, dia motifnya sama. Terus habis itu dia bisa reclining ya, pelipatannya 50-50 ke bagian depan. Terus habis itu ada dua senderan kepala yang bisa diatur level ketinggiannya. Seatbelt 3 titik ada 2 serta yang 2 titiknya ada 1. Nah, terus kita masuk ke dalam, kita lihat dulu ke bagian belakang ya. Nah, belakang Toyota Rush sebenarnya standarnya ini tidak ada jok bagian baris ketiga. Cuman ini sama pemilik sebelumnya sudah ditambah dengan jok tambahan. Jadi pelipatannya bisa 100% ke depan. Ada 2 senderan kepala yang bisa diatur level ketinggiannya. Bagian sini ada tempat penyimpanan serta ini bisa tempat penyimpanan atau jadi cup holder juga bisa. Nah, di sini bisa cup holder sama ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, karena jok baris ketiga tambahan jadi tidak ada seatbelt di baris ketiga. Oke. Nah, sekarang kita lanjut, kita periksa. Nah, untuk jok bagian tengah dia bisa diatur naik maju mundurnya. Terus habis itu di bagian sini ada kisi-kisi speaker nih. Kisi-kisi speaker, terus ada cup holder serta ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, ini handle jika kita mau tarik atau dorong pintu. Tombol power window. Di sini handle buat buka pintu serta buat lock unlock pintu. Nah, sekarang kita ke bagian atas. Di bagian sini ada pegangan tangan, bagian tengah di sini ada lampu baca, terus AC sudah double blower ya. Nah, ini hilang nih, ininya gampang nih, bisa dibeliin, nanti kita beliin. Nah, AC juga kita cek juga kondisi juga masih dingin. Terus habis itu di bagian sini ada handle tangan juga. Oke, kita ke bagian bawah. Nah, di sini ada kantong penyimpanan. Terus habis itu di bagian sini ada cup holder 1 serta di bagian bawah ada asbak ya. Oke. Nah, bagian tengah sama bagian belakang sudah kita cek ya. Oke, sekarang kita tutup pintu, kita lanjut lagi nih kelilingin mobil. Nah, pengisian bensin ada di sebelah kanan. Nah, di sini juga ada ininya, spakbor ya, molding spakbor ya. Terus habis itu di sini ada body kitnya juga tipe TRD ya. Untuk bumper bagian belakang. Nah, terus untuk bannya sendiri, ini bannya sekitar 50% masih ada, 50-60% masih ada nih. Nah, ukuran ban sama velg juga sama. Nah, untuk rem bagian belakang dia tromol. Terus habis itu kita lanjut. Nah, ini juga ada sensor pojok ya, corner sensor kiri dan kanan. Serta di bagian bawah, di bagian sini ada sensor parkir belakang. Nah, terus di bagian belakang di sini ada antena radio. Terus habis itu di bagian sini ada spoiler, lampu rem. Terus habis itu kaca sudah dilengkapi dengan defogger serta di sini ada ini nih wiper belakang. Nah, dia ada ban cadangan yang menempel di pintu bagian belakang ya. Ban cadangan. Terus habis itu di bagian sini ada TRD Sportivo. Ini ada 4 matic. Nah, di bagian sini ada list ya yang panjang di bagian bawah pintu bagian belakang. Nah, lampu kristal reflektor, warnanya warna putih ya. Cuman dia nyalanya nyala merah lah. Nah, di sini ada lampu lampu mundur, lampu
apa namanya, senjanya dia LED ya di sini, sama di sini ada lampu rem. Sama di sini juga kristal reflektor, ini lampu sen, lampu mundur, serta di sini nyala LED warna merah nantinya. Oke. Nah, di bagian bawah nih tempat naruh plat. Terus habis itu di sini juga nih bisa kita lihat salah satu indikasi mobil yang kompresi mesinnya masih bagus, dia masih mengeluarkan embun air dari ujung knalpot. Nah, di sini ada mata kucing kiri dan kanan. Oke, sekarang kita masuk. Nah, untuk buka pintunya dia model congkel, bukanya ke samping. Nah, sealer pada pintu belakang juga perlu kita periksa, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Nah, terus habis itu ini door trim pintu bagian belakang. Terus di bagian sini nih space bagasi juga masih ada ya, masih ada. Nah, jika bangku baris ketiga yang tambahannya ini dilipat, bisa dapat space bagasi yang lebih besar. Oke. Nah, sekarang kita lanjut, kita periksa. Nah, di sini sama, di sini juga ada spakbor, terus body kit ya di bagian bawah. Terus untuk ban ukuran sama, ketebalannya juga ini sekitar 60 ya, 60%-an ada nih, 50-60% lah seperti itu. Oke. Nah, di sini ada sambungan juga nih dari spakbornya. Terus di sini juga ada body kit, ada stiker TRD, sama di sini ada list ya. Oke. Nah, sekarang kita periksa untuk door trim. Nah, kondisi juga masih oke. Terus habis itu child locknya serta sealer pintu juga kita periksa kondisinya masih oke atau tidak. Nah, ini tampilan bagian tengah. Oke. Sekarang kita periksa ke bagian depan. Nah, untuk bagian depan di sini door trim kondisi juga masih oke. Terus sealer pintu juga kita periksa, kondisi juga masih oke ya, sealer pintu. Nah, bagian sini tampilan dari depan serta di sini tampilan dashboard. Oke, sekarang kita tutup. Nah, kita lanjut. Nah, ini spion sama dia kiri kanan, dia chrome, sudah ada lampu sennya serta dia sudah elektrik dan sudah retract. Nah, ini ada VVTi di sini, tadi udah kita sebutin ya, ada spion bawaan, kalau ras dia ada spion gini. Terus habis itu ban juga di bagian sini sekitar 70% ada. Nah, ukuran ban sama. Sekarang kita lanjut ke bagian mesin. Nah, untuk buka mesin ya, dia bukaannya ini ada di bawahnya ini, di bawahnya grill ya. Nah, di sini bagian sini tengah nih. Nah, bagian tengah kita dorong ke atas. Nah, Toyota Rush ini mengusung mesin 1500 cc 4 silinder dengan penggerak roda belakang. Jadi mesinnya ini sama persis dengan mesin Toyota Avanza Veloz ya yang 1500, dan konfigurasinya juga sama persis dengan Toyota Yaris serta Toyota Vios ya. Nah, 1500. Nah, sekarang kita periksa saja nih di bagian kap mesin. Pastikan bahwa kap mesin ini aman, tidak bekas reparasi atau perbaikan, serta sealernya juga nih agak gelap nih. Sealernya juga kita periksa, kita pastikan bahwa kondisinya juga masih oke ya. Nah, sudah dilengkapi dengan peredam panas pada bagian kap mesin. Nah, terus di bagian depan ini kita sebut apron ya. Jadi besi yang memanjang di depan juga kita periksa, pastikan bahwa kondisinya aman, tidak bekas reparasi atau perbaikan. Samping-samping juga kita periksa, serta sasis nih bagian bawah nih agak gelap nih. Nah, juga kita periksa, pastikan bahwa kondisinya oke. Nah, ini sasis sama di bagian samping. Nah, sekarang kita lihat apa saja yang ada di bagian dalam kap mesin Toyota Rush ini ya. Nah, di bagian depan ini radiator, di sini ada tutup radiator. Nah, di bagian sini ada electric fan. Jadi electric fan juga kita periksa perputarannya masih bagus atau tidak. Terus di bagian sini ada besi buat nahan kap mesin. Terus di sini ada ini tabung cadangan radiator coolant. Nah, di sini ada modul ABS, di sini ada buat tabung pengisian air wiper. Nah, ini bagian mesin, di bagian atasnya ada filter udara buat pembakaran ke mesin. Nah, di bagian sini ada tutup buat pengisian oli mesin. Nah, ini aki. Nah, di bagian sini ada handle warna kuning nih untuk memeriksa level oli mesin. Terus di bagian sini ada tabung buat ini nih, minyak rem. Serta di sini ada kotak buat spring dan relay ya. Oke.
Nah, mungkin ini saja kita tutup. Oke. Nah, mungkin sekian ulasan tentang spesifikasi salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Toyota Rush 1,5 TRD Sportivo Matic tahun 2015 yang sudah facelift. Nah, apabila berminat silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, alamat, deskripsi mobil serta harga lengkap dicantumkan di keterangan video ini. Nah, pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa atau tukar tambah bisa. Ada rekanan kami juga bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Serta jangan lupa jika kita mencari mobil bekas ya, pastikan kita bisa coba atau test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat atau merasakan kualitas mobil, mulai dari rasa berkendaranya ya, cocok tidak dengan yang kita inginkan, performa mesinnya masih oke atau tidak, kaki-kakinya masih oke atau tidak, terus power steeringnya, pengeremannya, terus maticnya masih responsif atau tidak, perpindahannya masih halus atau tidak, bisa kita rasakan dengan kita test drive. Nah, Zal Motor sendiri terletak nih di sini. Kami di Hook, stok kami juga banyak nih, ada di sini sampai ke seberangnya juga nih. Nah, pilihan-pilihan lain juga banyak. Terus letak kami ada di Bekasi, di Pusat Otomotif Sentra Harapan yang disebut POS ya, di Harapan Indah Bekasi. Nah, ini gerbang utamanya menuju Zal Motor, mudah, tinggal masuk dari gerbang utama, lurus ketemu bundaran, belok kiri sedikit, nah pas di Hook ini Zal Motor. Area parkir luas, jadi kita bisa bebas puas untuk test drive mobil. Nah, oke, mungkin sekian video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol ya. Jangan lupa subscribe juga di Zal Motor Channel. Klik juga lonceng notifikasinya bagi yang belum. Terus follow juga ya sosmed kami, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, Zal Motor Channel. Nah, di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia. Terus habis itu playlist mengenai beberapa video mobil-mobil Toyota yang lain, serta playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas 1 second. Oke, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa komentarnya serta di share atau bagikan ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas 1 second. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.